Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Pujian kita tadi berkata di awal kalau saya nggak salah itu sukacita surga. Amin. Siapa yang bersukacita malam hari ini boleh angkat tangan sama-sama. Orang yang bersukacita tuh senyumnya itu manis banget. Coba lihat kiri kanan saudara. Kalau dia wanita kan kamu cantik sekali seperti biasanya gitu. Kalau dia pria kamu katakan kamu ganteng kayak biasanya gitu ya. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Persekutuan doa Hope di tempat ini harapan-pengharapan yang baru selalu ada dalam Tuhan. Amin. Saudara, selama ini saya selalu dengar cerita dari orang-orang atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar bagaimana orang-orang yang tadinya sungguh-sungguh setia sama Tuhan meninggalkan imannya hanya karena mungkin segala sesuatu yang terjadi di depan mata tidak seperti apa yang diharapkan. Kita dengar cerita banyak mungkin beberapa tahun yang lalu penyanyi rohani pencipta lagu terkenal seluruh dunia. Lagunya memberkati banyak orang saudara. Lagunya memulihkan banyak orang. Lagu yang Tuhan kasih lewat dia itu menyembuhkan banyak orang. Banyak kesaksian demi kesaksian kita dengar saudara. Tapi hari ini dia menjadi orang yang gak percaya sama Tuhan. Bukan cuma gak pelayanan, gak percaya sama Tuhan. Gitu ya. Selama ini cuma dengar cerita-cerita orang aja. Tapi beberapa waktu terakhir ini saudara, saya boleh melihat sendiri bukan orang jauh, bukan orang yang mungkin gak dekat dengan saya, tapi justru orang yang dekat dengan saya. Ada seorang, katakanlah seorang worship leader ya. Dia ini seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia ini luar biasa melayani Tuhan, semangatnya itu luar biasa banget. Di gereja itu wow, keren banget gitu saudara. Sampai suatu saat apa yang dia kerjakan oleh tangannya gak berhasil. Tidak seperti apa yang diharapkan oleh hidupnya. Di tengah kekecewaannya dia mulai ragukan akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Dia mulai bingung, ini Tuhan beneran baik gak sih? Masa Tuhan Tuhan menolong orang lain yang gak pelayanan ditolong Tuhan. Giliran saya bukan jemaat biasa loh, saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Masa saya gak ditolong Tuhan? Imannya mulai goyah saudara, dan di tengah kegoyahan imannya itu dia mulai malas, gak usah melayani Tuhan, ke gereja pun dia gak mau. Datang ke gereja pun dia gak mau saudara, sampai akhirnya di tengah kekecewaannya dia sama Tuhan, dia kenal sama seorang pria agama seberang yang dekat dengan dia. Dan tuh saudara tahu ini seorang hamba Tuhan sekarang menikah dengan laki-laki yang dia kenal agama seberang. Dan dia memilih untuk apa? Pindah agama saudara. Bukan jemaat biasa loh, orang yang melayani Tuhan. Dan yang kedua saudara, orang yang saya kenal juga, seorang penyanyi rohani di waktu yang lalu. Saya mengawali pelayanan saya dengan lagu-lagunya dia juga. Mungkin ya Bapak Ibu ada yang mungkin tahu, ada yang gak tahu gitu ya. Dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami kekecewaan. Dia selalu berkata begini, heran setiap kali apa yang aku nyanyikan, banyak kesaksian, banyak orang berkata, wah ditolong di jamaah Tuhan lewat lagu-lagumu Kak gitu. Orang-orang ngomong ke dia. Tapi masa saya sendiri gak ngalami Tuhan? Lalu mulai ragu sama Tuhan, mulai mundur. Dia gak pindah agama sih saudara, enggak. Tapi hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan. Jauhnya itu ke klub, minum minuman keras, merokok dan semuanya dia lakukan. Dan kalau ketemu sama dia, kita ketemu sama dia udah gak canggung. Bahkan apa Bapak Ibu Saudara, dia nawarin kita rokoknya. Mike mau ngerokok gak? Aneh kan? Yang saya lihat selama ini jadi katakanlah mungkin saya pinjam istilah panutan saya dalam pelayanan di waktu saya masih dulu gitu belum melayani yang seperti sekarang. Saya lihat dia ini ya ampun idola saya gitu kira-kira. Hari ini dia kecewa sama Tuhan dan mulai meninggalkan Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini malam hari ini, engkau tidak mengikut Tuhan hanya karena hidupmu sedang baik. Engkau tidak mengikut Tuhan hanya karena apa yang kamu minta terjadi. Apa yang kamu doakan terjadi. Karena kalau saudara hanya mengikut Tuhan ketika berkatnya ada, maka akan ada masa di mana situasi yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Betul gak saudara? Ada gak yang ulang tahun di bulan Februari ini? Ada yang ulang tahun gak di Februari? Oh ada. Yang Januari kemarin ada yang ulang tahun gak? Atau pertanyaan umum, siapa di sini yang pernah ulang tahun? Lo ada lo tiba-tiba malaikat ternyata atau dari mana gitu ya. Semua pernah ulang tahun ya. Kalau kita lagi ulang tahun biasanya yang dikasih tahu apa sih? Wishnya itu apa sih saudara? Ucapan waktu ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun terus. Panjang umur terus. Sehat selalu, betul ya.
Kenyataannya selalu sehat? Kenyataannya selalu sehat? Iya. Siapa di sini yang sehat terus dari lahir sampai sekarang sehat terus? Ada nggak? Saya mau belajar, nggak ada ya. Itu yang saya katakan bahwa memang nggak selalu seperti apa yang kita harapkan itu terjadi, saudara. Betul nggak? Kita berdoa kan sehat terus, kenyataannya pasti pernah demam, pasti pernah sakit kepala, pasti pernah sakit. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya sama Tuhan, iman yang itu nggak tergantung sama situasi hidupnya. Hari ini hidupmu lagi baik atau nggak baik, engkau tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Hari ini doamu terjadi atau enggak. Mungkin Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan malam hari ini dalam persekutuan doa ini. Atau mungkin saudara berkata, saya tiap minggu loh datang persekutuan doa. Bahkan mungkin ada menara doanya tiap minggu apa tiap hari ya? Tiap Jumat. Ini kayaknya wajah-wajahnya nih Vel. Mereka minta tiap hari menara doa. Mungkin saudara berkata, tiap hari saya berdoa, tiap hari saya gini itu dan semua. Kasih persembahan banyak banget, sudah melakukan ini itu semuanya. Saudaraku, tetaplah setia, tetaplah memuji menyembah Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika saya melihat dua orang yang saya kenal ini dengan situasi dan pengalaman hidup mereka yang saya lihat tadinya sungguh-sungguh banget. Dan sekarang meninggalkan Tuhan dan bahkan gak mau melayani Tuhan, gak usah melayani Tuhan, ibadah pun udah gak mau. Saya tiba-tiba teringat, karena dua-duanya ini mengalami hal yang menurut manusia mungkin gak baik. Tapi tahulah saudara bahwa firman Tuhan berkata ini dalam segala hal, kata firman Tuhan. Kalau saya lihat ini anak-anak Tuhan di persekutuan doa Hope ini kan wajah-wajah Alkitab semua ya. Baca firman Tuhan tiap hari gak Bapak Ibu? Jujur ya, siapa yang baca firman tiap hari ini? Lebih banyak mana ibu-ibu drama Cina yang CEO menyamar atau baca Alkitab? Oh Korea ya. Bapak Ibu firman Tuhan berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa dia Tuhan yang turut bekerja bersama-sama kata firman Tuhan. Dalam apa? Segala hal. Every single thing. Every seasons of life kata firman Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Situasi yang menurut Bapak Ibu Saudara hari ini gak baik. Itu menjadi kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Untuk dia bisa menyatakan bahwa tetap dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar cerita kisah seorang anak Tuhan yang luar biasa saleh, takut akan Tuhan. Kalau sudah ada kata saleh pasti tahu. Karena dalam Alkitab ini kayaknya dia doang yang sampai ditulis dia orang saleh. Ada yang tahu namanya siapa? Ayub. Betul ya Tante ya? Ini mah bukan cuma tiap hari nih. Tiap detik kayaknya baca firman Tuhan nih. Film kesukaannya saya yakin bukan Korea tapi The Passion of the Christ. Betul nggak? Ayub itu Bapak Ibu Saudara ini yang kata firman Tuhan. Dia saleh, dia jujur, baik banget, plusnya apa? Takut akan Tuhan. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau punya menantu kayak Ayub? Semua pasti mau. Bukan cuma itu Tante, bukan cuma saleh, jujur, takut akan Tuhan, no. Tapi dia juga kaya raya. Dia punya banyak sekali harta, itu dicatat dalam Ayub, nanti bisa baca di rumah. Waktu kita terlalu singkat Bapak Ibu. Sampai firman Tuhan mencatat seperti ini. Ayub adalah orang yang paling kaya di waktu itu, di daerahnya dia. Komplit. Udah baik, saleh, jujur, takut akan Tuhan, kaya raya. Siapa yang mau hidupnya kayak Ayub? Gak ada yang mau? Oh di belakang bilang begini, gak mau kayak Ayub, harus lebih dari Ayub. Ini yang firman Tuhan catat, sebelum dia kaya raya dicatat dulu nih. Saleh dulu, jujur dulu, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu masa-masa yang baik, waktu hartanya melimpah, waktu dia sehat luar biasa dengan segala sesuatu yang dia punya. Ini kata firman Tuhan, dia takut akan Tuhan. Artinya dia orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Gampang gak melakukan itu Bapak Ibu? Kalau lagi uangnya banyak, gampang gak berkata Tuhan baik? Kalau lagi bisnis pekerjaan semuanya lancar, gampang gak berkata Tuhan baik? Gampang banget. Ceritanya kira-kira waktu itu iblis ngomong gini sama Tuhan. Iyalah dia takut akan Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya enak. Karena dia punya semuanya. Terus Tuhan bilang apa? Monggo, silakan ambil. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau orang mungkin punya pergumulan. Siapa yang lagi punya pergumulan di sini?
Saya cuma nanya siapa, bukan semuanya. Siapa di sini punya pergumulan? Mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara satu, mungkin oke. Let's say ada yang pergumulannya gini. Satu belum selesai, datang lagi pergumulan yang lain. Yang kedua belum selesai, datang yang ketiga. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Ayub dalam satu hari pergumulannya datang bertubi-tubi. Dalam satu hari semuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan, datang hambanya, datang pelayannya gitu. Istrinya pembantunya gitu. Dia ngomong gini, Tuhan lagi jaga kambing domba tadi. Tiba-tiba ada orang datang merampas seluruh harta. Hanya aku yang hidup untuk menceritakan kepada Tuhan. Kira-kira Ayub masih mencerna seperti ini, masih kaget saudara. Datang hambanya yang lain. Waktu saya lagi begini, habis semua harta begini-begini. Belum selesai, datang lagi yang lain. Anak-anakmu semuanya meninggal. Semuanya habis Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang menjadi respon Ayub? Ayub 1 ayat 21 dikatakan dalam firman Tuhan. Ayat itu udah sangat biasa. Biasanya ini dipakai ketika ada orang meninggal. Tapi sebenarnya gak cuma meninggal. Dalam segala hal di hidup kita. Boleh gak ditayangin ya Ayub 1 ayat 21. Kita baca dengan suara yang mantap. Sudah ada ya? Oh belum. Oke, 1, 2, 3. Oh belum ada ya? Saya kira udah pada hafal firman Tuhan. Belum ya? Saya baca aja ya. Dalam masalah, dalam pergumulan Ayub ngomong gini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ini menjadi kalimat favorit orang-orang Kristen. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengerti satu hal. Ketika Tuhan memberi atau mengambil, namanya tetap layak untuk dipuji saudara. Ayub mengerti satu hal. Ketika hari cerah itu berlalu, tadinya kan cerah banget, betul nggak? Kayak Malang hari ini, cerah banget tadi saya waktu terbang. Waktu saya terbang, saya landing terus, saya bilang, Feli dan Claudia ngomong gini, wah cerah banget ya, Malang, Jakarta berhari-hari ini hujan terus, saya bilang gitu. Iya, namanya juga menyambut hambanya gitu. Katanya gara-gara menyambut saya nggak tahu benar apa enggak, gitu ya. Hari cerah, Ayub mengalami semua yang enak. Ketika hari cerah itu berlalu, badai datang, itu kata firman Tuhan. Ayub tetap memandang Tuhan sebagai sumber segala-galanya. Seperti nyanyian tadi saudara, takkan patah apa? Semangatku. Takkan hilang apa? Benar nggak tuh? Benar nggak patah semangatnya? Benar nggak hilang kekuatannya? Makanya saya bilang ngomong doang mah enak, nyanyi apa lagi? Apalagi tadi WL-nya singer semua, suaranya bagus-bagus banget. Oh, nggak patah semangatku. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi Ayub, kira-kira bisa berkata nggak? Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Saya pun belum tentu bisa. Tapi saya belajar dari Ayub, ini kata Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah kehilangan yang besar, Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Ia tidak menyangkal rasa sakitnya. Pasti sakit banget perasaannya, betul Bapak Ibu Saudara? Tapi Ayub tidak menyangkal rasa sakitnya. Ia tidak membiarkan rasa sakit itu merusak imannya. Seperti yang saya ceritakan tadi, 2 orang teman saya, rasa sakit yang dia hadapi, sakitnya apa? Yang didoakan gak terjadi, sakitnya apa? Yang dikerjakan kok kayaknya gak sukses gitu loh saudara. Itu kan sakit banget ya. Tapi Ayub gak mengizinkan rasa sakitnya itu merusak imannya. Makanya dia punya statement, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman, respon yang benar itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi, mungkin hari ini semuanya berjalan seperti apa yang kau harapkan, terpujilah nama Tuhan. Tapi mungkin ketika semua sedang berjalan tidak seperti apa yang kita harapkan, tetap kita mau berkata, terpujilah nama Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan dalam hidupnya. Ini yang saya pelajari saudara, yang saya nyatakan tadi. Ayub mengerti satu hal, bahwa ketika Tuhan memberi ataupun mengambil, nama Tuhan tetap layak dipuji. Apapun yang terjadi, puji Tuhan.
Bukan berarti Bapak Ibu Saudara senang dengan situasi yang mungkin sedang terjadi yang gak enak. Enggak. Tapi kita tahu dalam segala situasi itu ada Tuhan yang pegang kendali. Amin. Saya ingat mama saya Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu itu kanker tiba-tiba. Dan singkat cerita di tengah pergumulannya kanker ini 12 kali kemoterapi dijadwalkan, baru kemo ke-6 mama saya dinyatakan sembuh, dinyatakan bersih dan kembali melayani Tuhan beberapa tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu tiba-tiba mama saya ngerasain sakit. Waktu kita tanya, mama gimana rasanya di leher saya kok gak enak gitu ya. Lalu karena pernah punya riwayat kanker, kita sarankan mama untuk pergi ke dokter tempat dia berobat dulu supaya diperiksa. Lalu dokter periksa, dokter bilang lihat begini, wah ibu ada benjolan nih di lehernya gitu. Oh gitu ya dok. Ya udah seperti biasa langsung diperiksa, dicek semuanya. Sebelum hasilnya keluar Bapak Ibu, dokter ini berkata begini, karena usia mama saya 70 tahun, kalau benjolannya 30 benjolan, ibu gak perlu operasi ya, ibu minum obat aja. Kalau 30 benjolan. Tapi kalau ada 80 benjolan di dalam lehernya, kita harus segera operasi. Itu kata dokter. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau 30 gak perlu operasi, kalau 80 harus segera operasi. Lagi video call semua keluarga sama anak-anak sama mama saya. Hasil tesnya keluar. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Berapa benjolan yang ditemukan di leher mama saya? Sebelah kanan dulu deh. Ada yang bisa tebak gak kira-kira Bapak Ibu? Berapa Pak? 100 Pak. Oh iya. Ada yang lain gak? Boleh tawar gak Bapak? Tadi Bapak ini bilang 100. Berapa kira-kira? 20. Terus? Berapa? 30 gak usah operasi, 80 operasi. Oh Bapak di sana imannya mantap. 0 ya Pak? Diperiksa, hasilnya keluar. 462 benjolan dan semuanya itu kanker ganas. Dokter bilang ini ganas. Tahukah Bapak Ibu Saudara waktu kami baca hasil tesnya lagi video call sama-sama. Kalimat pertama yang keluar dari mulut mama saya, terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti dia senang kanker ganas. Maaf ya dulu kanker payudara sudah sembuh, sekarang tiroid dan dokter bilang ganas. Mama saya gak mau dioperasi lagi karena mama saya bingung. Di semua lehernya, kanan, tengah, kiri semuanya ada. Sampai di pita suara. Sampai mama saya bilang mau diambil gimana. Dokternya juga bingung mau ngambil semua. Karena semuanya kena Bapak Ibu. Mama saya cuma berkata begini, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti Tuhan itu jahat saudara, enggak. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang pegang kendali setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini mama saya sembuh gak? Belum. Terus kami tanya kalau mama gak sembuh. Mama saya cuma bilang begini. Sembuh gak sembuh bukan urusanku. Urusanku adalah ke dokter iya. Minum obat kemo semua. Urusanku itu percaya sama Tuhan tentu. Tapi kalau sembuh atau enggak bukan urusanku. Itu urusannya Tuhan. Yang paling penting bagaimana selama mama hidup. Mama tetap berkata Tuhan Yesus baik. Mama tetap memuji menyembah Tuhan. Dan saya tanya begini, terus mama kalau meninggal gimana? Saya ulangi lagi pertanyaan sama seperti waktu dia kanker pertama kali. Kalau mama gak sembuh gimana? Kalau meninggal gimana? Mama saya cuma bilang begini, kalaupun mama hari ini sembuh, sehat, one day akan tetap meninggal. Namanya manusia pasti meninggal. Bukan soal bagaimana cara meninggalnya, tapi bagaimana cara hidup kita selama kita hidup. Apakah kita tetap setia sama Tuhan? Punya iman, punya respon yang benar sama Tuhan. Situasi yang kita hadapi hari ini mungkin gak gampang. Tapi belajarlah seperti Ayub Bapak Ibu Saudara. Waktu semuanya itu diambil, dia berkata terpujilah Tuhan. Iblis datang lagi sama Tuhan. Iyalah, karena harta doang, anaknya doang. Coba kalau dia yang kena. Coba kalau Ayub yang sakit. Masih berkata gak dia Tuhan baik? Gitu kira-kira. Terus Tuhan ngomong sama iblis kan? Silahkan cobai aja, tapi jangan kau apa-apakan nyawanya, gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti firman Tuhan bisa baca di rumah. Apa yang terjadi sama Ayub? Ujung rambut sampai ujung kepalanya dia sakit. Busuk. Kesakitan yang luar biasa. Sampai kata firman Tuhan diambil beling. Untuk apa? Gosok, mungkin gatal apa saya gak ngerti. Di tengah situasi yang gak baik itu,
Orang yang harusnya mendukung Ayub, orang yang harusnya support Ayub dalam situasi yang gak baik, yaitu istrinya sendiri. Ngomong apa? Kira-kira gini bahasanya. Ngapain menyembah Tuhan lagi? Ngapain takut akan Tuhan lagi? Kutukilah Tuhanmu lalu matilah, kata istrinya. Kira-kira gini, mending mati aja deh, gak usah sama Tuhan. Ternyata menyembah Tuhan pun tetap ada masalah. Ternyata jadi orang baik pun ada pergumulan. Mending gak usah. Apa yang dijawab oleh Ayub? Ayub 2 ayat 10. Ayub berkata begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan kita, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu kata firman Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi itu, Ayub mengajarkan iman yang menerima Tuhan dan percaya Tuhan, menerima segala ketetapan Tuhan dalam segala musim kehidupan. Jangan cuma berkata dan memuji Tuhan ketika musim hidupmu baik. Dalam musim hidup yang gak baik pun, engkau tetap percaya dan berkata, Tuhan, engkau tetap Tuhan yang baik. Rancanganmu gak ada yang gagal. Rancanganmu selalu sempurna. Gak selalu seperti apa yang kita harapkan. Karena iman, percaya, gak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, iman, percaya, tidak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi percaya, berserah, bersandar sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi, rancanganmu itu yang digenapi dalam hidupku. Dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Ingatkan kiri kananmu, katakan selalu yang terbaik rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayub tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, mengapa Tuhan, kok gini Tuhan? Enggak. Tapi ia tetap percaya kepada pribadi Tuhan. Kepada siapa dia menyembah. Ia mengerti bahwa Tuhan tidak berubah. Sekalipun keadaan hidup bisa berubah. Tuhan yang memberkati dia waktu dia sehat. Itu Tuhan yang sama yang menyertai dia waktu dia yang sakit. Makanya dia berkata apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik aja, tapi gak mau menerima yang buruk? Berharap segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tentu saya, Bapak Ibu Saudara, semua kita di ruangan ini pasti semuanya berharap yang terbaik dari Tuhan. Tapi jangan lupa untuk menyiapkan hati ketika yang buruk itu sedang datang. Untuk engkau tetap berkata Tuhan baik dalam situasi yang gak baik. Kebanyakan orang hanya berharap yang baik dari Tuhan. Tapi ketika terjadi yang gak baik, malah marah-marah sama Tuhan. Ayub gak marah. Responnya, imannya, ini yang luar biasa dicatat oleh firman Tuhan. Dia percaya Tuhan itu gak akan pernah berubah. Sekalipun musim hidupnya sedang berubah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin musim hidupmu sedang berubah. Percayalah, Tuhan yang memberkati engkau, menyertai engkau di waktu yang lalu. Hari ini dia Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya dia Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kita. Kalau saudara percaya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari Ayub ini kita belajar, saudara, sebelum kita menyembah Tuhan. Dari Ayub ini kita belajar, iman itu bukan tentang mengerti semua hal. Karena sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa mengerti. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11, orang suka lihat, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Betul gak? Jadi ayat favorit. Tapi itu masih koma, masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Tetapi kata firman Tuhan, manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah, ini kata firman Tuhan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya suka bingung kan, suka nanya, kok gini ya? Udah menyembah Tuhan tapi kok masih begini? Sudah melayani Tuhan kok masih situasinya begini? Berhentilah mempertanyakan keadaan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Ini yang kita percaya. Iman itu bukan tentang mengerti semua hal, melainkan tetap percaya di tengah ketidakmengertian, saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu engkau berkata, Tuhan kan aku baik banget. Aku melakukan yang benar di mata Tuhan. Kok malah begini Tuhan? Gak mengerti. Sekali lagi, iman itu bukan tentang mengerti semua hal yang terjadi dalam hidup. Tetapi tetap percaya di tengah segala ketidakmengertian, saudara. Tetap percaya, tetap memuji menyembah Tuhan. Tetap mengangkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus baik. Iman itu tidak selalu mengerti rencana Tuhan. Tetapi selalu percaya
pada pribadinya yang tidak pernah berubah. Salam kiri kananmu, sekali lagi ingatkan, percaya sama pribadi Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kita. Ada satu lagu yang saya percaya menguatkan setiap kita. Tentang iman, tentang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, mari nyanyikan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi nyatakan. Walaupun gunung tetap percaya, Engkau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara dan nyanyikan pujian dari awal. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Untuk apapun yang sedang kita alami, mari nyatakan bersama. Jiwaku bertanya,
ada harapan melewati tangisan. Untuk setiap hal yang kami lewati hari ini yang membuat kami khawatir, jangan pernah lupa saudara, ini yang iman nyatakan di hadapan Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Bahkan ketika rencanamu tidak terjadi, bahkan ketika rencanamu mungkin mengalami kegagalan hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup saudara. Hidupmu ada dalam rencananya Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan saudara bisa nyatakan ini dengan iman. Aku di hatimu Tuhan, aku di pikiranmu, aku di rencanamu, tidak pernah ditinggalkan. Tahukah saudara bahwa apa yang Ayub alami ketika iman responnya benar di hadapan Tuhan, dalam situasi yang baik dia berkata Tuhan baik, dalam situasi yang gak baik sekalipun dia tetap berkata Tuhan itu baik, karena dia percaya kebaikan Tuhan tidak pernah ditentukan sama situasi hidupnya saudara. Di akhir cerita itu, apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Semua kehilangan yang dia alami di hidupnya diganti berlipat kali oleh Tuhan. Berlipat kali oleh Tuhan. Bukan soal apa yang Tuhan gantikan, enggak. Tapi bagaimana Ayub bisa semakin mengenal bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Makanya statementnya di akhir itu dia berkata begini, dulu aku mengenal Tuhan cuma dari cerita orang, cuma dari kesaksian orang. Tetapi sekarang aku melihat Engkau dengan mata kepalaku sendiri. Aku mengalami Tuhan sendiri dalam hidupku. Bahwa tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Hari ini saudara akan berkata demikian. Mungkin berapa kali ibadah saudara sudah hadiri. Berapa banyak kesaksian anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Di podcast mungkin di mana Bapak Ibu saudara dengar kesaksian bagaimana orang ditolong Tuhan. Hari ini saudara akan berkata, sekarang tidak hanya cerita orang, tapi aku sendiri mengalami Tuhan itu dalam hidupku. Bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang punya kuasa. Mari nyanyikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Kau besertaku, tak mengapa. Walaupun masalahku masih ada, rencanamu atas setiap pergumulan hidup kami. Akan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Mari
yang sungguh setia. Tuhan, sekali lagi kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan.